Oke, assalamualaikum, selamat siang semua. Di video kali ini aku mau ke salah satu toko penjual barang-barang bekas yang paling bisa dibilang paling terkenal di Jepang. Jadi walaupun di Jepang ini sudah terbilang negara maju, tapi masyarakatnya masih suka jual beli barang-barang bekas. Jadi jual beli barang bekas itu tidak cuma di Indonesia atau di negara berkembang aja. Di negara maju kayak Jepang juga masih suka jual beli barang-barang bekas. Oke, dari tempat tinggalku ke tempat jual beli barang bekasnya itu kurang lebih 10-15 menit pakai sepeda kayak gini. Jadi buat mempersingkat waktu, kita langsung aja ke tokonya. Oke, sekarang aku udah sampai di tokonya. Nama tokonya yaitu adalah Second Street. Second Street ini salah satu toko penjualan barang-barang bekas yang terbilang cukup terkenal di Jepang karena cabangnya ada di mana-mana. Dan di toko yang aku datengin hari ini, tokonya lumayan besar dan barang yang dijual juga lumayan lengkap. Ada DVD, juga ada barang elektronik kayak HP, mesin cuci, kulkas dan lain-lain. Ada juga pakaian, dan ada juga kaset dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Ada juga alat musik juga ada, dan juga pancing bahkan ada. Dan untuk lebih lengkapnya langsung aja kita masuk ke dalam tokonya. Oke, sekarang aku udah ada di dalam tokonya. Sekarang aku bagian baju-baju. Ini ada kaos, juga ada hoodie kayak gini, jaket juga ada. Untuk jaket, ini jaket yang mahal. Ini harganya 49.000 yen atau kurang lebih 5 juta. Ini ada carat 42.000 atau 4.200.000 sampai 4.500.000-an. Ini untuk sepatunya sih lumayan murah-murah ya. Ada yang 2.900, Converse 3.900, ada Vans juga 3.900. Selain baju juga ada di sini celana. Sini celana, bagian celana. Ini ada celana lagi dan sepatu juga. Selain itu ada juga tas. Kemeja juga ada di sini. Di sini terbilang lengkap ya. Dari kaos, kemeja, jaket, sepatu juga lengkap. Ini di bagian cowok, dan untuk bagian cewek itu ada di itu yang di tembok sana. Itu di bagian baju-baju cewek dan sepatu cewek, tas cewek, perlengkapan cewek ada di sana. Untuk baju-baju sih harganya
beragam tergantung bajunya, merek bajunya sama kondisi bajunya. Nah, ini kemeja long sleeve, harganya berapa ini? 500 yen. Kemeja putih harganya 50.000. Untuk training ada juga ini, training harganya 160.000 atau 1.600 yen. Jadi harganya itu tergantung merek sama kondisi barangnya. Kalau yang mereknya, kalau yang bermerek atau merek terkenal gitu ya bisa mahal, atau mereknya biasa-biasa aja atau kondisinya biasa-biasa aja ya murah kayak gini. Nggak tahu ini mereknya apa, harganya 50.000 atau 500 yen. Celana apa ini? Ada juga dari Esik 500 yen. Tas juga ini dari Dickies, ini 1.300 yen atau kalau dirupiahkan 130.000. Mungkin buat kalian yang ngerti merek atau kalian yang suka barang-barang bekas kayak gitu, mungkin kalian tertarik. Di sini ada kacamata harganya 900 yen semua, 900 yen atau 90.000 rupiah. Oke, sekarang karena ini udah kita kelilingin semua, sekarang kita ke tempat handphone dan juga kaset. Dan buat kalian yang hobi mancing, di sini ada juga rel pancing. Ini ada kompor buat camping, ada perlengkapan camping, lampu. Ini sarung tangan baseball. Itu harga reel pancing yang paling murah itu 3.900 atau kalau rupiah kurang lebih 400.000. Ini untuk tas, ini yang bermerek ada LV. Untuk harga untuk tas cewek ini harganya bervariasi tergantung mereknya. Ada Puch 6.000 sama pajak jadi 7.500 atau 750.000. Ini Coach juga 12.900 sama pajak jadi 14.000 atau 1.500.000-an. Gimana menurut kalian, cewek-cewek segitu mahal atau murah? Ini baju-baju cewek, juga ada sepatu. Jadi bukan cuma baju, ada sepatu juga, tas kayak gini, tas kayak tadi, handbag ada juga, dan topi juga ada aku juga. Ini topi, ini bagian baju-baju cewek semua. Di sini ada tenda, ada merek Coolman, Hanmook, ini Hanmook, ada juga
Untuk tenda harganya paling murah 4.900 ditambah pajak jadi 5.390 atau kurang lebih 550.000. Dan yang paling mahal itu ini tenda dari Uniflame, harganya 17.000 yen atau kurang lebih 2 juta kurang sedikit. Ini tenda dan sleeping bag. Ada saxophone. Saxophone harganya 10.000 yen atau 1 juta. Ini 24.000 yen, 2.500.000. Ini 15.000 yen atau 1.500.000. Ini ada gitar listrik akustik, dan ini ada ampinya juga. Selain pakaian dewasa untuk cewek dan cowok, di sini juga ada pakaian bayi dan anak kecil. Ada juga stroller, baby car. Dan di bagian bayi-bayi ini ada juga mainannya, mainan untuk bayi, gendongan bayi, boneka. Di sini ada mainan. Kayak ini ada mobil remote, harganya 3.900 atau 400.000 kalau dirupiahkan. Ada juga action figure, ini 700 yen, ini 500 yen atau 50.000, ini 50.000, 50.000, ini 700 yen, ini 1.600 atau 160.000. Ya, untuk mainan sih sekitaran segitu, tergantung jenisnya. Di bagian tadi alat perlengkapan camping, ada lampu, ini 1.300 atau 150.000. Dan ada juga alat pancing. Kalau yang tadi reelnya aja, ini jorannya. Dan untuk joran yang paling murah itu ada harga 3.900 atau 400.000. Oh, ada juga yang paling murah ini, 700 yen atau 70.000. Ada juga yang 1.300. Dan untuk yang paling mahal ini 27.900 yen, sama pajak jadi 30.000 atau 3 juta. Gimana buat kalian yang suka mancing? Harga segini untuk merek Shimano itu murah atau mahal? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ini ada pelampung, ada juga kailnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian elektronik. Di sini ada AC portable, kipas angin, ada TV harganya paling murah ini 4.900. Ada juga itu yang paling kecil 3.900.
900, itu ada yang 1300. 1300, ini juga 1300 atau 150.000, tergantung merek sama ukuran TV-nya. Ada yang 3 juta, 3.500.000, 4 juta, 4 juta, tergantung tipe dan merek TV-nya. Di sini ada humidifier. Ini ada toaster, ada oven. Ini masih oven juga. Ada densi range, apa ya densi range itu bahasa Indonesianya? Lupa. Selain itu, di sini juga ada impact, ada vacuum cleaner, juga ada lampu. Ini cover lampu. Di sini juga ada kamera, ada Canon EOS R7, ada lensa juga, ada gimbal, stabilizer, ada action cam juga, GoPro. GoPro berapa itu? GoPro Hero 9. Ada juga lensa kamera. Tuh yang ini Canon EOS R7, harganya 15 juta bekas. Sini ada alat makan, ada gelas, ada piring. Ada piring juga, piring cantik di sini. Harganya ada yang 200.000, ini 500.000, ini 120.000 rupiah. Ini ada gelas-gelas, harganya 50.000, 500 yen. Selain itu juga di sini ada teflon. Kalau ini baru ya, bukan bekas ya. Harganya 800 yen. Yang kecil ini 700 yen atau 70.000. Dan yang paling besar ada ukuran 30 cm. Ini 1.250 sama pajak 100. Jadinya 1.500 yen atau 150.000 rupiah. Panci juga ada di sini. Oke, kita masuk berikutnya. Ini ada bagian buku. Di sini isinya buku-buku semua. Kayak komik-komik gitu. Nggak tahu ini apa. Mungkin kalian yang suka komik atau anime. Ini ada Naruto, cuma Naruto yang aku tahu sama One Piece. One Piece semua. Ini Naruto semua. Untuk selainnya aku nggak tahu. Mungkin kalian yang suka anime pasti kalian tahu. Ini masih buku-buku. Dan ini adult only.
karena aku belum cukup umur jadi aku nggak masuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaset DVD. Ini film Jepang semua tentunya, tapi juga ada film Hollywood. Ini masih kaset, ini sampai sana ujung kaset semua. Ini juga kaset film. Lalu kita masuk ke kaset game. Ini ada kaset game dari PS4. Ada juga untuk PS5 kasetnya. Oke, setelah dari kaset, kita sekarang masuk ke bagian laptop. Ini ada laptop NEC, ada Dynabook dari Toshiba, ada HP, ini ada Fujitsu, ada Dell, ada Dynabook juga. Untuk laptop sih laptop standar. Untuk laptop kerja biasa, nggak ada laptop gaming. Dan yang paling murah itu ada ini Toshiba Dynabook B65. Ini harganya Rp900.000. Rp900.000. CPU nya masih Celeron Windows 10, memorinya 4GB, storage nya pakai HDD 500GB. Dan yang paling mahal ada ini, Dell Inspiron 5502, CPU nya Core i5, Windows 11, memorinya 8GB, storage nya udah SSD tapi masih 256GB. Gimana buat kalian yang ngerti laptop harga segini, 3.600.000, murah atau mahal dengan spesifikasi yang kayak gitu? Dan ini ada MacBook Pro 14,7, harganya itu 15 juta. Ada MacBook Air 15,12, itu 14 juta. Ada MacBook Pro 18,1, itu berapa? 19.500.000. Ini MacBook Pro 14 itu 25 juta. Mahal. Dan yang paling murah itu ada ini MacBook Air 9, harganya 6 juta. Sekarang kita masuk ke bagian iPhone. Di sini ada iPhone 11 SIM free
harganya bervariasi. Ini yang paling murah ada iPhone 11 64GB, baterai health-nya 81, harganya 21.000 yen atau kurang lebih 2.300.000. Dan yang paling mahal itu ada iPhone 11 128GB, baterai health-nya 82%, harganya 38.280 yen atau kurang lebih 4 juta. Sini ada XS Max, ini XS Max, harganya 32.000 ditambah pajak jadi 36.000, itu kurang lebih 3.700.000. Yang sebelahnya itu 3 juta, iPhone XS Max 256GB. Dan yang paling murah ini iPhone XS 264GB, ini khusus pakai EU atau UQ Mobile, jadi bukan SIM free. Harganya 21.000 yen atau kurang lebih 2.300.000. Dan untuk yang SIM free paling murah ini iPhone XS 64GB, baterai 74%, harganya 23.000 yen atau 2.500.000. Nih masuk iPhone semua, ada iPhone XR, iPhone X, ada iPhone 8, iPhone 7, iPhone 10. Ini harganya 1.600.000 dipakai softbank. Untuk yang SIM free paling murah harganya 1.800.000. iPhone X 64GB, baterainya 76%. Dan di sini ada iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max itu untuk yang 265GB, harganya 7.600.000. Dan yang paling murah ini 6.500.000, iPhone 12 Pro Max 256GB, baterai health-nya 78. Ini iPhone 12 Pro, untuk harganya masih 6.500.000. Dan yang paling murah itu 6.500.000, sama aja, baterai health-nya 62%. Dan di sini ada promo juga nih, kalau pakai UQ itu dapat potongan 2 juta. Jadi kalau kalian beli misal HP ini iPhone 12 Pro kan harganya 5,5 juta atau 53.000, jadi nanti dikurang 20.000 jadinya 33.000 harganya. Tapi kalian harus beli ini kartunya juga, gitu kira-kira. Dan sekarang ada iPhone 11 Pro Max, harganya masih sekitar 5.500.000. baterainya di bawah 80%, yang paling tinggi 85. Ini iPhone 11 Pro Max 64GB warna gold, harganya 4.800.000. Ini yang baterai health-nya 80.
harganya 5.500.000. Yang ini iPhone 11 Pro, baterai health-nya yang paling tinggi ini 84%. Harganya berapa itu? 3.800.000, 4 juta lah kurang lebih. Mana buat kalian yang ngerti iPhone, harga segitu apakah masih mahal apa udah murah? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi segitu aja mengeksplor Second Street pada hari ini. Udah mentok di HP-HP tadi, dan karena udah mentok gak ada lagi yang bisa dilihat-lihat. Kemungkinan ini masih kaset-kaset juga, kaset film, nggak ada lagi yang lain. Jadi kita sudahkan aja video explore Second Street pada kali ini. Terima kasih sudah. Oke, jadi aku udah selesai lihat-lihat dan mengeksplor di dalam Second Street tadi. Aku nggak beli apa-apa karena cuma pengen lihat-lihat aja dan bikin konten aja. Jadi sampai segini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.